Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 60. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Tak ada sukacita yang tercipta di kediaman megah itu. Mengetahui Liliana sedih dan terpukul karena sikap Juan. Tante-tante dan om-om Juan merasa sangat menyesal kan hal itu. Dipelet kali kak. Juan itu kan anak lelaki yang diidamkan banyak anak gadis. Kok bisa-bisanya bertekuk lutut sama kasir minimarket? Sampai-sampai nekat nantang orang tua sendiri. Ini semua benar-benar di luar nalar. Sari sibuk berpendapat. Bukannya menenangkan Liliana, Sari malah ikut mengompori. Emangnya yang kayak gitu masih zaman? Udah deh, jangan berpendapat yang enggak-enggak, sahut Tantri. Tante Juan yang selalu bersikap netral. Yah, gimana enggak berpikiran buruk? Juan tuh kayak dibutakan mata dan hatinya. Kita semua udah ketemu sama perempuan itu sebulan yang lalu. Secara kasat mata saja kita bisa menilai kalau Anah jauh lebih baik daripada anak itu, ujar Sari agak nyolot. Kita kan lihatnya pakai mata. Nah mungkin aja John menilainya pakai hati. Dia nyaman, dia suka. Makanya dia yakin buat maju terus memperjuangkan hubungannya. Tantri mulai tidak netral. Dia tapaknya condong ke pihak Juan. Sari dan Liliana kompak menatap dengan tatapan super tajam dan spektis kepada Tantri. Kata-kata Tantri sangat kontra dengan apa yang ada di dalam pikiran Liliana saat ini. Kamu bicara apa sih, Tri? Kamu gak menghargai perasaan Kak Lili. Dia lagi sedih karena pilihan Juan. Kok kamu malah bicara seolah-olah kamu pro sama Juan sih? Tegur Sari. Tri, kamu tahu apa soal hubungan Juan sama perempuan itu? Kok bisa-bisanya kamu santai menghadapi ini? Ponakan kamu itu dibutakan sama perempuan gak jelas. Anak mantan koruptor. Sisi baik mana yang bisa aku lihat? Gak ada. Liliana yang sejak tadi diam pun mulai bersuara dan menegur Tantri. Maaf kak, aku gak ada maksud kayak gitu. Aku cuma berusaha bersikap netral aja. Di tengah-tengah kalian, di antara Kak Lili sama Juan. Aku emang belum pernah ketemu dan ngobrol panjang lebar sama namanya Arsy itu. Tapi gak tahu kenapa, aku ngerasa dia anak yang baik kok. Gak membebani, dia tuh cuma masa lalu ayahnya. Bukan salahnya dia kan kalau dia tumbuh besar di keluarga yang gak sempurna. Adi Aksa yang duduk di area lain, sayu mendengar argumentasi di antara Liliana, Sari, dan Tantri. Sedikit banyak kata-kata Tantri menyentil Adi Aksa. Memang benar kata-kata Tantri. Arsy tidak berhak disalahkan atas aib orang tuanya. Nah, itu Juan datang. Tunjuk omnya Juan saat melihat Juan muncul membonceng Arsy. Gerbang dibukakan oleh tukang kebun dan Juan bisa memasukkan motornya ke dalam halaman rumahnya. Suara mesin motor Juan sangat khas dan mudah dikenali. Liliana dan orang-orang yang di dalam rumah bisa langsung mengetahui kalau yang datang memanglah Juan. Arsy sangat gugup, tapi dia berjanji tak akan mundur demi membayar kepercayaan Juan. Arsy siap untuk kemungkinan apapun. Aku diam aja ya. Aku akan bicara kalau ditanya. Kalau nggak ditanya apa-apa, aku akan diam di belakang kamu, kata Arsy setelah turun dari motor Juan. Iya, Juan merapikan rambut Arsy yang gak berantakan sesaat setelah helmnya dilepas. Dalam jarak itu mereka bisa merasakan keresahan masing-masing, tapi mereka menyangkalnya. Juan berusaha siap dan Arsy pura-pura siap. Siap? Tanya Juan. Siap, jawab Arsy sok yakin. Gak boleh banyak nunduk, gak masalah kamu angkat dagu kamu sedikit, biar kamu kelihatan strong dan pantang dipojokin. Nasihati Juan.
Arsy hanya tersenyum ragu. Kesannya sombong dong, nanti aku malah makin dibenci sama mama papa kamu, kata Arsy. Biar mereka tahu aja, kalau kamu itu gak salah dan berhak untuk dihargai seperti mereka menghargai orang lain. Baiklah. Juan turun dari tunggangannya dan bersiap untuk melangkah ke dalam rumah. Juan menautkan jari-jarinya dengan jari-jari Arsy. Mereka melangkah bersama-sama sambil bergandengan tangan. Dan walaupun Juan tahu keluarga yang tidak welcome sejak awal, dia tetap membawa Arsy untuk bersalaman dengan Adiaksa dan omnya yang sedang duduk di ruangan di dekat pintu utama rumah. Tak ada yang menyambut dengan sambutan yang hangat. Semua orang hanya menatap kemunculan Arsy dan Juan. Arsy ciut, tapi dia tetap mengikuti Juan kemanapun Juan melangkah. Mohon maaf lahir batin, ucap Juan dengan dingin saat menyalami Adiaksa. Akhirnya kamu pulang juga. Kami sangat menantikan kepulangan kamu, kata Adiaksa. Sebaiknya kalian juga menantikan aku membawa Arsy untuk yang kedua kalinya ke hadapan kalian, kata Juan dengan nada yang agak sarkas. Adiaksa menggulirkan manik matanya pada Arsy. Walau segan, Arsy maju dan bergantian bersalaman pada Adiaksa. Minal aidin wal faizin om, ucap Arsy dengan pelan. Iya, Adiaksa hanya menukar singkat saja, tapi setidaknya Adiaksa menerima salam dari Arsy. Lanjut, mereka menyalami om-omnya Juan yang hanya diam dan menatap ragu pada sosok Arsy. Segera temui mamamu, dia ada di ruangan tengah, bersama tante-tante kamu, kata Adiaksa. Juan menurut tanpa menyahut dengan kata. Juan tetap menggenggam tangan Arsy tanpa melepaskannya. Dan begitu mereka muncul ke ruangan rumah tengah, tatapan benci mereka dapati dari Sari. Sementara Liliana bahkan tak ingin melihat ke arah Juan dan Arsy. Dan Tantri, hanya Tantri yang bersikap biasa-biasa saja kala itu. Panjang umur kalian, kami baru aja ngebahas soal kalian, sambut Tantri dengan hangat. Enggak tahu diri, gumam Sari begitu julid. Untung saja Sari hanya bergumam pelan, sehingga Juan tak mendengarnya. Kalau Juan dengar, pastilah Juan akan murka pada tantenya itu. Yang pakai baju putih itu Tante Tantri, salah satu yang biasa dengar curhatanku, bisik Juan sebelum langkah lebih dekat ke arah ruangan tengah. Arsy melihat ada setitik harapan melihat sosok Tantri. Aura Tantri sangat positif, sangat berbeda dengan yang lainnya. Sini, mendekatlah. Kenapa malah berdiri di sana saja? Kamu ini tuan rumah loh, Juan. Ayolah, kata Tantri lagi. Juan membawa Arsy lebih dekat. Pertama-tama, Juan menghadap pada Liliana. Tapi Liliana tetap tak ingin melihat ke arah Juan dan Arsy. Saat Juan mencoba meraih tangannya, Liliana juga menghindarinya. Membuat Juan merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang anak. Situasi jadi pun seketika menjadi sangat tegang. Ya ampun Bu Lili, sebegitunya marah sama Bang Juan. Bahkan terima salam aja gak mau. Apalagi yang terima salam dari aku. Seketika Arsy juga jadi semakin ciut. Mama gak mau terima salam dan maaf dari aku, tanya Juan agak menuntut. Liliana tetap diam, bergeming dan seolah tak menganggap kedatangan Juan dan Arsy. Kamu harus tahu Juan, puncak kekecewaan seseorang itu adalah diam. Kamu gak perlu menuntut penjelasan lagi. Diamnya mama kamu adalah gambaran betapa dia kecewa sama kamu, bertegas Sari. Tantri hanya geleng kepala dengan perkataan Sari. Dia merasakan atmosfer yang semakin memanas. Sudah yakin kalau akan ada prahara sebentar lagi. Kamu duduk dulu sini. Duduklah. Siapa tahu kita bisa menyelesaikan masalah ini di sini. Sekarang di momen hari raya yang penuh keberkahan ini, kata Tantri lalu bergeser agar Juan dan Arsy bisa duduk bersama dengannya di sofa memanjang yang sedang ia duduki. Juan duduk, begitu juga dengan Arsy. Wajah Juan memerah menahan marah dan kecewa yang sama antara Juan dan Liliana.
Mereka sama-sama merasakan kekecewaan yang mendalam. Jadi, kayaknya Mama udah benar-benar siap melepaskan aku dari keluarga ini. Benar begitu? Tanya Juan dengan sinisme ciri khasnya. Suasana senyap, tak ada yang menyahut. Pilihanku emang seburuk itu ya di mata kalian. Arsy ini anak baik-baik, tapi jadi terkesan buruk karena dia bukan dari kalangan kalian. Lanjut Juan. Situasi terus intens meningkat semakin menegang. Adiaksa muncul dan duduk di dekat Liliana. Ini masih dalam suasana lebaran. Longgarkan urat marahmu. Juan dan kamu. Lili, hilangkanlah sedikit egomu. Tegas Adiaksa. Sekalian aja aku tarakan niatku dalam waktu terdekat ini. Aku akan menikahi Arsy. Juan tak banyak basa-basi lagi. Dia langsung mengatakan tujuannya. Sari sampai tertohok, terbelalak, dan ternganga dengan apa yang Juan katakan. Tantri juga, tapi reaksi Tantri tidak seperti Sari. Sementara Liliana dan Adiaksa, Liliana tetap diam dan rahangnya mengeras menahan luapan amarah. Gimana? Gimana tanggapan kalian? Kalian gak suka kan? Tapi aku gak peduli. Kalian suka atau enggak, aku akan tetap mewujudkan niat itu. Sadar Juan, sadar. Kamu ini kayak orang kesetanan. Kamu dikasih apa sama perempuan ini? Kamu diancam? Kamu udah nyicip dia? Terus kamu dituntut buat tanggung jawab gitu? Sari melontarkan tuduhan yang tidak pantas. Jaga omongan tante. Mulut tante itu benar-benar kurang ajar. Juan melempar telunjuknya pada Sari karena marah dan tersinggung. Astagfirullah, kamu ngelantur banget Sari. Mending kamu diam aja lah. Tantri juga ikut mengecam Sari. Arsy rasanya mau pingsan saja. Situasi sungguh sangat tidak kondusif. Tuduhan Sari sangat mencabik nuraninya. Jangankan melakukan hal jauh seperti itu, bahkan Juan dan Arsy tak berani berciuman sebelum hubungan mereka benar-benar resmi. Juan, jaga sopan santunmu. Apa pantas kamu bicara begitu sambil menunjuk tantemu seperti itu? Peringatkan Adiaksa. Dia duluan yang bicara gak pantas. Aku sangat menghormati Arsy. Aku gak pernah melakukan yang lebih dari sekedar menggenggam tangannya kayak gini. Singkirkan pikiran kotor itu. Juan membela diri. Kalau bukan karena itu, lantas apa? Akhirnya Liliana bersuara. Dia memicingkan tatapan penuh kebencian pada Arsy dan Juan. Dia sudah menyerahkan keperawanannya kepada kamu? Terus kamu merasa perlu bertanggung jawab sampai menentang restu orang tuamu sendiri? Seperti itu. Lanjut Liliana. Juan tak berani membentak Liliana, seperti yang membentak Sari, walaupun Juan sangat marah dengan tuduhan Liliana. Serahkan aja uang yang pantas dia terima buat menebus kesuciannya. Gak perlu segala kamu nikahi dia. Mama kecewa Juan. Mama kecewa. Kamu sangat keterlaluan. Dan Mama sangat kecewa. Dan puncaknya Liliana histeris mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya. Arsy terbungkam. Seburuk itukah pandangan mereka terhadap kesucian hubungan Juan dan Arsy? Arsy pun ingin marah tapi dia tak mampu. Tenanglah, jangan seperti ini Li. Adiaksa berusaha menenangkan. Semua orang berdatangan berkumpul di ruangan itu karena panik mendengar suara raungan dan suara Liliana yang sangat histeris. Para RT juga muncul menyaksikan drama di antara Juan, Arsy dan orang-orang yang menentangnya. Sabar Kak Li, sabarlah. Juan itu anak kalian, pasti akan kembali pada kalian. Bisik Sari ikut menenangkan. Sudah cukup, Juan. Kita bicarakan lagi nih nanti. Antarkan Arsy dan kamu segera kembali ke sini. Kasihanilah mamamu. Apa kamu sampai hati melihat mamamu seperti ini? Seru Adiaksa. Gak bisa, Pah. Niatku udah bulat. Aku akan tetap pada pilihanku.
Aku akan menikahi Archie dalam waktu dekat ini, tegas Juan. Liliana melemparkan tatapan mata berapi-api pada Juan dan Archie, sehingga Archie tak kuasa dan lebih memilih untuk menunduk. Kemasi barang-barang kamu. Tinggalkan semua fasilitas yang sudah kami berikan pada kamu selama ini. Desis Liliana penuh kebencian. Orang-orang diam, terbungkam, larut di dalam suasana yang tercipta. Oke. Juan menyimpan kunci motornya. Juan juga mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya. Aku sudah besar. Aku sudah bisa menentukan jalanku sendiri. Terima kasih untuk segala pengorbanan kalian selama ini. Terima kasih banyak. Juan, gumam Tantri sampai tak tahu harus bagaimana lagi. Bi, bisa minta tolong? Seru Juan pada Binuni dan Biayan yang terus menyaksikan drama ini. Iya mas, ada yang bisa Bibi bantu? Binuni maju 2 langkah. Tolong kemasi beberapa pakaianku. Sama berkas penting yang ada di laci meja. Gak usah banyak-banyak. Pakai ransel yang lama aja. Yang aku taruh di atas lemari. Pintai Juan. Binuni malah kebingungan dan tak tahu apakah dia perlu melaksanakan perintah Juan barusan. Tolong Bi, pintai Juan sekali lagi. Binuni melirik ke arah Liliana dan Adiaksa yang diam saja. Tapi karena situasi semakin tidak kondusif, Binuni pikir dia memang perlu menuruti keinginan Juan. Binuni pergi ke lantai atas menuju kamar Juan dan menuruti perintah majikan mudanya itu. Semua orang menyesalkan kejadian itu. Hal itu membuat Archie merasa lemas dan rasanya ingin pingsan saja. Situasi itu adalah salah satu situasi paling tidak menyenangkan dan yang pernah ia hadapi dalam seumur hidupnya. Maju salah, mundur pun salah. Archie tak tahu lagi, dia hanya bisa memasrahkan segalanya pada Yang Maha Kuasa, Sang Pengatur Takdir, sebaik-baiknya pengatur kehidupan seluruh makhluk di alam semesta. Apakah kamu akan jadi anak durhaka? Apakah aku juga berdosa karena sudah membuat kamu jadi anak yang menentang orang tua kamu kayak gini? Ya Allah, apa yang aku putuskan ini sudah benar? Apa kami akan menemukan kebahagiaan di dalam pilihan kami ini? Archie meracau di dalam hatinya. Tangannya berkeringat dan dia ingin segera mengakhiri ketegangan itu. Juan, coba pikirkan sekali lagi, kata Sari menurunkan intonasi suaranya. Aku menunggu Binuni membawakan barang-barangku. Begitu aku angkat kaki dari rumah ini, itu artinya aku yang benar-benar yakin. Gak ada yang perlu aku pertimbangkan lagi. Liliana menangis penuh kekecewaan dalam pelukan Adiaksa. Adiaksa diam dan tak tahu harus bagaimana. Dia adalah seorang pemimpin yang disegani. Dia adalah pemimpin yang tegas di instansinya, tapi tidak di hadapan anak dan istrinya. Adiaksa menjadi lemah dan gamang. Hatinya separuh untuk pilihan Juan dan separuh lagi untuk keinginan istrinya. Sekitar 10 menit berlalu, Binuni kembali dengan satu tas ransel barang yang Juan minta. Tidak ada kata pamit lagi. Juan sudah menaruh kunci motor dan kredit card miliknya di atas meja. Setelah itu, dia pergi membawa Archie dari hadapan orang-orang yang terdiam dan tak tahu harus bagaimana. Keputusan sudah diambil dan tekad sudah bulat, dan Juan siap menjelang fase baru di dalam kehidupannya, bersama dengan perempuan yang ia genggam erat saat ini. Terpaksa mereka harus jalan kaki menuju ke gerbang utama perumahan itu, dan mereka juga harus rela pulang naik taksi karena Juan sudah menyerahkan motor sport kesayangannya, yang merupakan kado ulang tahunnya bertahun-tahun yang lalu dari Liliana dan Adiaksa. Bang, Archie baru bersuara saat mereka duduk di dalam taksi. Jangan nyesel, jangan kecewakan aku, pinta Juan dengan sangat pada Archie. Archie menyingkirkan semua keraguannya dan dia tak akan mengecewakan Juan karena telah memilih dirinya dibanding keluarganya. Aku akan jadi yang terbaik buat kamu, tegas Archie dengan sangat yakin. Juan pun senang, setidaknya deklarasi Archie barusan mampu mengobati rasa kecewanya hari ini. Kebetulan, di dekat rumah Archie ada seorang petugas kantor urusan agama. Tanpa buang waktu, Juan dan Nana bersilaturahmi ke rumah petugas KUA itu.
untuk membicarakan soal prosedur registrasi pernikahan. Kebetulan Arsy tidak ikut karena harus bekerja. Ada beberapa berkas yang harus dilengkapi. Setelah validasi data, Anda sudah bisa menentukan tanggal dan penghulu dari kantor kami akan datang tepat pada tanggal yang kalian tentukan, kata petugas itu dengan ramah. Terima kasih banyak, Pak. Begitu kantor Bapak buka, kami akan segera menyerahkan berkas-berkasnya, kata Nana yang sangat mendukung langkah Juan dan Arsy untuk segera meresmikan hubungan mereka. Baik Bu, ditunggu saja. Prosesnya nggak akan lama kok. Silahkan tentukan saja hari dan tanggalnya. Baik Pak. Juan merasa ini tak akan lama. Satu langkah lagi dia akan meraih harapan besarnya untuk membangun pernikahan yang bahagia bersama perempuan pilihan hatinya. Dan bersambung. Sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.